Halo semuanya, hari ini kita akan belajar sebuah materi tentang kasih, tepatnya mengasihi dan menghasilkan perubahan. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama untuk mengetahui definisi kasih. Ada beberapa definisi, ada banyak sekali definisi tentang kasih. Yang pertama kita akan belajar tentang definisi kasih dari bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kasih berarti atau disebut chesed atau loving kindness atau kebaikan yang merupakan pusat utama dari etika Yahudi dan teologi Yahudi. Chesed ini dipakai untuk menggambarkan kasih dan penyertaan Allah terhadap umatnya. Rabbi Simlai di dalam Talmudnya menegaskan bahwa Torah atau Taurat berawal dan berakhir dengan chesed atau kasih. Di dalam keseluruhan Torah itu dikarakterisasi oleh kasih. Meskipun Taurat itu berisi seringkali peraturan, tetapi seharusnya peraturan itu dilandasi dan dikarakterisasi oleh kasih, mercy and compassion. Lalu kita akan belajar tentang kasih berdasarkan bahasa Yunaninya. Seperti mungkin kalian pernah ketahui, dalam bahasa Yunani ada 4 jenis kasih, yaitu yang pertama storge, philia, eros, dan agape. Mungkin kalian sudah tahu, kenal konsep itu. Mari kita dekati satu persatu. Yang pertama, storge. Storge adalah perasaan cinta kasih antara orang tua dan anak, ataupun antara anggota keluarga berdasarkan hubungan darah. Nah, storge ini berbicara tentang kasih yang ada di dalam keluarga. Dia spesifik pada anggota-anggota keluarga. Di dalam kasih ini adalah kasih yang terstruktur, ada strukturnya. Oh, ada ayah, ibu, anak. Sehingga ada penghormatan yang sebagai konsekuensi dari struktur itu. Dan kasih ini muncul dengan sangat wajar, seperti bagaimana yang namanya ibu ketika melahirkan anaknya, dia dengan sangat wajar mengasihi anaknya. Dia adalah kasih yang memang seharusnya dan sewajarnya ada di dalam sebuah keluarga. Dan kemudian dia melekat seumur hidup. Kasih ini tidak terpatahkan bahkan oleh kematian. Jadi seandainya ada orang yang menganggap sebuah keluarga itu mantan keluarganya, atau mantan bapaknya, mantan anaknya, seharusnya tidak demikian. Karena yang namanya kasih dalam keluarga itu akan ada sampai seumur hidup. Lalu yang kedua adalah kasih philia. Philia adalah kasih yang ada di dalam persahabatan atau pertemanan. Dia tidak berstruktur, dia sangat luas. Bagaimana seperti pertemanan kita, gitu kan? Bagaimana pertemanan kita adalah pertemanan yang sangat luas begitu. Kemudian dia berpusat pada kesetaraan. Ketika saya mengasihimu sebagai teman, berarti saya menganggap engkau setara dengan saya. Tidak ada kejomplangan. Tidak ada hierarki di sana, setara. Seperti itu juga ketika Tuhan melihat kita sebagai kawan, gitu kan? Bagaimana Yesus pernah bilang bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Berarti Yesus mengakui bahwa kasih yang dia miliki adalah kasih yang setara, yang menganggap kita itu sahabatnya, bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Yang ketiga adalah eros. Eros adalah kasih atau cinta birahi atau seks. Cinta eros menuntut hubungan yang khusus dan membawa pada penyatuan secara seksual di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah diikat dalam pernikahan. Seringkali eros dianggap sebagai kasih yang paling tidak baik gitu ya. Tetapi sebenarnya kita boleh tahu sebenarnya eros itu kasih yang sama gitu ya. Dia spesifik pada keintiman suami istri. Dia hanya menyoroti, eros itu berarti ngomongin tentang keintiman antara suami dengan istri. Dan dia bersifat suci dengan keinginan untuk memberi. Jadi sebenarnya eros tidak seharusnya selalu dihubungkan dengan kekotoran, dengan kenajisan dan sebagainya. Eros ini berkaitan dengan hal yang baik, yang suci jika dilakukan dalam ranah yang baik, dalam hubungan yang baik. Dan dia berkeinginan untuk memberi. Sehingga eros ini merupakan perekat antara hubungan suami dan istri. Bagaimana dia berfungsi untuk bisa menyatukan mereka berdua. Lalu selanjutnya adalah agape.
Agape adalah kasih yang mengangkat dari keterpurukan, yang memberikan tanpa syarat apapun, dan biasanya dikaitkan dengan kasih Tuhan. Mungkin kita sudah sering, agape itu kasih tanpa syarat. Iya, benar sekali. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang lebih dari itu. Kasih agape adalah kasih yang diteladankan oleh Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya dan sebagainya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Allah sungguh mencintai manusia sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal agar manusia bisa diselamatkan. Kasih ini bukanlah kasih yang sembarangan. Kasih ini kasih yang sudah ada bahkan sejak sebelum manusia layak dikasih. Kita akan lihat ciri-ciri kasih agape. Kasih ini kasih yang tidak setara. Kasih yang tidak setara. Seperti bagaimana Allah dengan manusia adalah dua hal yang tidak setara. Allah yang suci, manusia yang berdosa. Allah yang punya kuasa, manusia yang tidak berkuasa sama sekali. Dan kasih itu muncul dari ketidaksetaraan. Bagaimana Allah, seorang Allah yang suci dan luar biasa, mau mengasihi manusia. Turun. Oleh karena itu adalah kasih yang tidak setara. Setelah itu, kasih itu tanpa syarat dan tanpa mengharapkan balasan. Kasih Allah diberikan begitu saja tanpa syarat dan tanpa mengharapkan balasan. Dan yang terakhir adalah yang penting juga, kasih ini adalah mengasihi ketika orang belum layak dikasihi. Bagaimana seperti Tuhan mengasihi manusia ketika manusia masih berdosa. Tuhan mengasihi manusia ketika manusia belum bertobat. Tetapi Tuhan sudah berkorban terlebih dahulu sebelum manusia bertobat. Itulah agape ciri-cirinya. Ketika kasih agape ada, berarti kasih itu kasih yang tanpa syarat, yang tidak setara, yang mengangkat dan yang mengasihi orang lain, mengasihi ketika bahkan orang itu belum layak untuk dikasihi. Nah, dari keempat kasih ini, kita sering kali diajarkan bahwa kasih ini bersifat hierarki, berlevel. Ada yang paling bagus, yang paling atas, dan kemudian ada yang paling buruk. Biasanya mungkin yang paling atas itu agape, paling bawah itu eros. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Keempat kasih ini, storge, philia, eros, dan agape adalah kasih yang setara, bukan hierarki. Ya, dia memiliki kesetaraan. Hanya saja dia menyoroti hal-hal yang berbeda. Bahkan kasih ini tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya. Contohnya di dalam sebuah keluarga, tentu saja ada kasih storge, kasih yang memang wajar dalam keluarga yang memiliki struktur dan sebagainya. Tetapi juga harus ada kasih philia, di mana ada keterbukaan seorang sahabat, kesetaraan sehingga bisa terbuka. Dan mungkin juga harus ada eros antara suami dan istri sehingga hubungan mereka bisa menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir, di dalam keluarga juga pasti harus ada agape. Contohnya seumpamanya di dalam keluarga itu sang anak melakukan sebuah kesalahan yang mungkin fatal. Disitulah kasih agape seharusnya ada. Orang tua yang tetap menerima anaknya meskipun anaknya telah bersalah. Oleh karena itu, cinta itu atau kasih storge, philia, eros, dan agape tidak bisa dipisahkan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan belajar tentang kasih dengan sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus yang berjudul The Parable of Prodigal Son atau perumpamaan anak yang hilang. Mungkin kalian pernah dengar. Secara singkat, kisah ini berbicara tentang seorang anak yang kemudian meminta warisan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, dan kemudian dia pergi meninggalkan ayahnya ke sebuah kota dan di situ dia berfoya-foya dan kemudian dia jatuh miskin dan kemudian kembali kepada ayahnya. Mungkin kisah itu sesuatu yang sudah kalian pernah dengar. Nah, kita akan membaca kisah ini dengan lebih dekat lagi. Lukas 15 berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berikanlah kepadaku, ya, adalah tindakan yang tidak wajar atau kurang ajar untuk seorang anak. Bagaimana tidak? Karena
tindakan meminta harta warisan sebelum ayahnya meninggal berarti bisa disamakan dengan anak yang mengharapkan kematian ayahnya. Dari kata yang menjadi hakku, ya, sebenarnya anak belum memiliki hak untuk harta tersebut. Hak anak ada setelah sang ayah meninggal. Oleh karena itu sebenarnya sang ayah punya wewenang untuk menolak permintaan anaknya. Lalu pada ayat 12 dikatakan and he divided unto them his living. Ya. Untuk anaknya, sang anak melihat ini sebagai sebuah permintaan harta. Hanya harta. Tetapi bagi ayahnya ketika dia membagikan hartanya, ini bukan hanya harta tetapi penghidupannya, his living. Lalu adanya perbedaan kata untuk mendeskripsikan harta, berarti Yesus ingin menggarisbawahi perbedaan pandangan antara anak dan bapa mengenai permintaan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, untuk anak ini sekedar harta, tetapi buat ayah ini adalah penghidupannya. Dikatakan dalam teks itu, beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya dan pergi jauh ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di sini terlihat bahwa sang anak itu sebenarnya meminta harta bukan hanya untuk kemandirian, gitu ya, tetapi memang dia ingin meninggalkan bapaknya. Kita tidak tahu mengapa dia ingin meninggalkan bapaknya, tetapi ini terlihat bahwa dari kisah bahwa dia kemudian dalam beberapa hari langsung menjual semuanya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Sangat menarik di sini adanya perubahan status dari sang anak yang tadinya adalah anak majikan, yang adalah juga majikan. Dan dia kemudian melarat dan kemudian dia turun menjadi seorang hamba. Dia menjadi seorang pekerja, bukan hamba ya, pekerja. Kemudian dia minta pekerjaan untuk menjaga ke ladang, menjaga babi dari majikan itu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Di sini terlihat lagi, ternyata sang anak tidak hanya turun dari majikan kepada pekerja, tetapi bahkan kepada pekerja yang derajatnya lebih rendah daripada babi. Sang majikan melihat bahwa babi-babi itu lebih berharga untuk dikasih makan daripada dia memberikan makan kepada si anak bungsu yang sebenarnya sama-sama kelaparannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Dia tuh sadar gitu. Dia menyadari betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi dia menyadari tadi perubahan yang dia alami. Tadinya dia seorang majikan dan seorang majikan yang tahu bahwa hamba-hambanya itu makan dengan senang hati, dengan banyak berlimpah-limpah. Tetapi dia di sini minta ampas makanan babi saja tidak dikasih. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapa. Di sini, di titik ini anak menyadari bahwa dia memang sudah tidak layak lagi untuk kembali kepada bapaknya, kembali menjadi seorang anak. Seperti dikatakan tadi, ketika harta warisan sudah dibagikan, memang dia sudah tidak punya hak lagi sebagai anak. Kemudian, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat ia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Kita lihat bahwa ternyata selama ini sang bapa yang sudah dihianati itu menanti anaknya. Ketika ia masih jauh, ia melihatnya. Berarti sang bapa mungkin menanti dan melihat ke arah terakhir anak itu terlihat. Siapa tahu anaknya kembali dalam keadaan apapun. Apakah dalam keadaan kaya atau sudah miskin. Intinya dia menanti sang anak.
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan melihat anaknya yang sudah maut-maut begitu, nggak karuan begitu. Ayahnya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kasih ayah yang menggerakkan hati dan pada akhirnya menciptakan aksi. Kasih yang menghapus sakit hati dan atas pengkhianatan yang sudah dilakukan. Sang ayah boleh marah. Wajar sekali kalau ayahnya sakit hati terhadap anaknya karena dia didoakan untuk segera mati, dihianati. Tetapi kasih sang ayah itu menghilangkan semuanya itu. Kemudian sang ayah berlari, itu merupakan simbol kesungguhan, merangkul dan mencium anak itu. Berarti anak itu benar-benar diterima karena kerinduan ayahnya. Kemudian sang anak mengatakan hal yang sama yang sudah dia katakan. Ayahku, bapak, aku datang kemari untuk menjadi hambamu. Intinya anak itu menyadari bahwa dia tidak layak lagi menjadi anak sehingga dia mendaftar jadi salah satu pekerja di situ. Dia sudah tidak punya hak lagi untuk meminta haknya untuk diangkat sebagai anak, tetapi dia mau untuk menjadi hamba. Dia menyesali perbuatannya dan dia menerima konsekuensinya. Tetapi sang ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sang bapa itu tidak menanggapi penyesalan anaknya dengan mengungkit kesalahan anaknya. Ketika anak itu ngomong, "Bapak, aku minta maaf, aku bersalah dan sebagainya." Seringkali mamanya kita sebagai orang yang dalam pihak bapaknya gitu kan. Kita akan seringkali berkata, "I told you." Mungkin kita sama teman kita gitu kan. Kita udah kasih tahu, "Lu jangan begini-begini," tapi dia melakukan dan akhirnya dia minta maaf. Kita akan sering bilang, "Kan gue dibilang, lu sih." Tetapi di sini sang ayah tidak menanggapi hal itu. Dia tidak mengungkit sedikit pun kesalahan anaknya. Namun dengan segera melakukan perbuatan yang nyata sebagai ungkapan kasihnya. Di sini dikatakan ada 3 hal yang diberikan, jubah, cincin, dan sepatu. Ini merupakan sebuah lambang. Ya, 3 hal ini adalah lambang. Jubah adalah lambang posisi yang spesial karena di zaman dulu tidak ada pekerja rendahan yang menggunakan jubah. Jubah itu hal yang mahal. Ya, jubah itu hal yang karena kain adalah hal yang mahal, jubah juga lebih mahal lagi. Jadi tidak semua orang menggunakan jubah. Cincin adalah lambang otoritas. Kalau kita tahu, mungkin kalian pernah melihat meterai gitu ya, meterai yang pakai lilin begitu. Kemudian dia dicap. Nah, biasanya capnya itu ada pada lilinnya itu, pada cincin. Dengan demikian, itu seperti seakan-akan kalau di zaman sekarang mungkin kamu dikasih kartu kredit plus PIN dari bapakmu. Jadi kamu punya otoritas untuk menggunakannya. Yang kemudian sepatu adalah lambang kemerdekaan. Di zaman itu tidak ada hamba yang menggunakan sepatu. Sepatu itu digunakan oleh orang merdeka. Dan anak lembu tambun yang dipersiapkan untuk menerima pesta penerimaan kepada anaknya adalah bukan anak lembu seperti biasa. Anak lembu tambun itu anak lembu yang dipisahkan dari yang lain untuk digemukan dan disembelih hanya pada saat event atau occasion, special occasion, pada peristiwa-peristiwa istimewa saja. Jadi sebenarnya perbuatan ayahnya ini bukan perbuatan yang sembarangan. Ya, perayaan kembalinya dan diterimanya sang anak kembali sebagai seorang anak, penuh sebagai seorang anak dan bukan lagi upahan. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa sih sang bapak memutuskan untuk membagi hartanya? Di dalam budaya Yahudi, ayah itu tidak dianjurkan untuk membagi hartanya selama dia masih hidup, gitu ya. Tetapi kenapa sang bapak mau membagikannya? Berawal dan berakhir dengan kasih, gitu ya. Anak diberikan kepercayaan itu dengan kasih, tetapi juga diakhiri dengan kasih. Harta yang dibagikannya memang adalah hak dari sang anak meskipun tidak berada tepat pada waktunya. Jadi memang itu kenapa dibagikan ya, karena memang itu haknya dia meskipun tidak tepat waktunya. Dan kasih itu yang mengizinkan kehendak bebas dari sang anak. Ayah tahu bahwa
Dengan memberikan hartanya mungkin akan memberikan sebuah pembelajaran berharga pada anaknya. Tidak tahu pembelajaran semacam apa, tetapi itu adalah pembelajaran yang memberikan kehendak bebas. Kehendak bebas sehingga anaknya bisa menerima konsekuensi, apapun konsekuensinya dari kehendak bebas yang dia minta. Kasih yang bersedia menerima kembali keadaan sang anak setelah menerima konsekuensi dari kehendak bebas. Ternyata setelah diberikan kehendak bebas, anaknya tidak berhasil. Dan kasih yang sama itulah yang dimiliki sang ayah yang kemudian menerima kembali sang anak dengan segala konsekuensinya. Dan pengalaman pengampunan itulah yang ingin juga diberikan oleh sang ayah. Sang ayah ingin memberikan pengalaman bahwa anaknya diterima apapun yang sudah dia lakukan. Pengalaman pengampunan yang akhirnya mengubahkan hati sang bungsu. Ya, saya yakin setelah diampuni sang bungsu tidak akan pernah lagi punya keinginan yang aneh-aneh, gitu ya, karena dia pernah berada di jalan yang sedemikian buruk dan dia diterima kembali. Lalu bagaimana dengan sang kakak? Mari kita belajar tentang sang kakak. Kemudian secara sederhana sang kakak kemudian datang jauh-jauh dari ladangnya, kemudian dia melihat, oh ternyata rumah saya lagi ramai. Kemudian dia nanya sama salah satu hambanya, ada apa? Oh ternyata ayahmu sedang mengadakan sebuah pesta untuk menerima adikmu yang baru pulang. Kemudian dia marah dan kemudian dia tidak mau masuk dan kemudian ayahnya menghampiri dia. Lalu dia marah dan berkata demikian sang kakak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya iri hati dari sang kakak. Mungkin sang kakak nggak terima gitu ya. Dia selama ini jadi anak yang baik, yang bahkan belum menerima jatahnya gitu kan. Dan kemudian dia merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan adiknya yang kurang ajar itu, yang sudah menghabiskan bagiannya, dia pulang ke rumah dan diterima kembali sebagai anak. Itu membuat dia tidak senang, dia marah. Dan yang lebih penting lagi adalah sang kakak belum pernah mengalami pengampunan. Ya, sang kakak memang selama ini menjadi orang yang baik, tapi dengan kebaikannya, dengan tidak pernah hanya mengalami hal buruk, dia jadi tidak menghargai kebaikan sang bapa. Kata sang bapa bilang, engkau tidak perlu berkata, engkau tidak perlu meminta apapun kepadaku, karena punyaku adalah punyamu juga. Jadi sebenarnya sang bapa tidak pernah memilah-milah. Kalau sang anak mau ya ambil saja, anak lembu tambun kek, mau kambing kek, itu adalah haknya dia. Tetapi hal itu diungkit karena dia marah, karena adanya iri hati. Ya, ketiadaan pengalaman akan pengampunan dari sang sulung membuatnya sulit untuk dapat menghayati sebuah pengampunan dan kasih yang nyata. Ya, ketika kita belum pernah merasa diampuni yang sungguh-sungguh, mungkin kita tidak tahu kok bisa sih kayak gitu diampunin. Mungkin karena kita belum pernah merasa dalam posisi yang seburuk itu dan merasakan rasanya pengampunan, sehingga kita belum pernah tahu rasanya. Kita tidak bisa berada dalam posisinya dan mungkin kemungkinan besar kita tidak bisa mengampuni. Nah, oleh karena itu apa sih kasih menurut Lukas 15? Kasih menurut Lukas 15 adalah memberikan kepercayaan, yaitu melihat kebebasan sebagai potensi pertumbuhan pribadi. Sang ayah memberikan kepercayaan, kepercayaannya dia lihat sebagai potensi pertumbuhan pribadi.
Mungkin jika anak itu bisa mengelola hartanya, ceritanya akan berbeda. Mungkin berakhir dengan berbeda. Namun, kasih yang sama juga siaga untuk memberikan pertolongan seandainya konsekuensi dari kebebasan itu adalah konsekuensi yang negatif. Kasih itu berjaga-jaga untuk segala kemungkinan. Kasih itu juga rela berkorban. Dia meninggalkan keegoisannya untuk dapat terbuka kepada penyesalan. Rela berkorban. Apa yang dikorbankan oleh bapaknya? Dia berkorban perasaan. Sang bapak yang mungkin sakit hati terhadap anaknya. Yang mungkin merasa dianggap tidak penting oleh anaknya. Dia mau mengampuninya. Dan meninggalkan keegoisannya untuk marah. Dan demi apa? Demi terbuka pada penyesalan sang anak. Kemudian menerima kembali dengan kepenuhan. Di sini dikatakan bahwa pengampunan penuh terhadap orang yang dikasihi adalah ciri dari kasih itu sendiri. Ketika kita mengatakan kita mengasihi orang dan dia bersalah pada kita, dan kita tidak mengampuninya, berarti kita tidak mengasihi dia. Pengampunan penuh terhadap orang yang dikasihi. Dan memberikan pengalaman yang mengubahkan. Kasih itu mengizinkan orang yang kita kasihi untuk berada dalam segala situasi, termasuk situasi tidak menyenangkan, sehingga orang yang dikasihi bisa belajar banyak. Motivasi yang baik demi perubahan yang lebih baik bagi orang yang dikasihi. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata ada beberapa unsur kasih dari Parable of Prodigal Son ini. Mungkin yang paling terasa adalah kasih storge, karena dia di dalam keluarga, kasih antara ayah dan anak, ada penghormatan terjadi dan sebagainya. Tetapi kisah ini juga merupakan kisah yang baik yang menceritakan tentang kasih agape, kasih yang menerima ketika orang lain tidak layak untuk dikasihi. Kasih dari seorang ayah yang menerima anaknya yang tidak layak dikasihi. Kasih yang tanpa syarat, yang mau merengkuh, yang mau mengangkat anaknya dari keterpurukan. Kasih yang tidak setara dari orang yang terluka hatinya, yang dilukai hatinya kepada orang yang melukai hatinya tetapi memohon ampun. Kasih yang tidak setara.